Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Selasa 25 Januari kita akan belajar sebagian kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala ya. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Dan tiba saatnya kami akan belajar sebagai kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Bila apa yang hamba-Mu sampaikan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita harus memiliki pemahaman yang benar ya. Kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa rencana Allah itu harus digenapi ya. Ini yang pemahaman yang harus ada di dalam diri setiap kita, bahwa apa yang direncanakan Allah itu harus digenapi. Dan sebagai orang percaya kita harus bisa tahu apa itu rencana Allah, apa itu kehendak Allah, dan kita sebaiknya ikut menggenapi rencana itu, kehendak itu, kita ikut ambil bagian ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang akan bernilai di hadapan Tuhan ya. Jadi orang-orang percaya yang selalu ingin ambil bagian di dalam setiap rencana Allah ya. Jadi dia selalu ingin ambil bagian untuk menggenapi kehendak Allah, untuk menggenapi rencana Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang nanti bernilai di hadapan Tuhan ya. Jadi jangan justru kita kalau tahu bahwa itu rencana Allah, kalau itu kehendak Allah, justru kita menghindar ya. Jangan. Bagaimana kita harus bisa ikut menggenapi rencana Allah itu ya. Dan Bapak Ibu saudara harus tahu bahwa rencana yang sudah ditetapkan Allah itu pasti akan digenapi ya. Sekalipun ada orang-orang, ada kekuatan lain yang ingin menggagalkan rencana Allah itu, tapi Tuhan terlalu kuat untuk dilawan ya. Artinya kalau itu sudah rencana Allah, jangan ada orang yang mencoba untuk menggagalkannya ya. Tuhan terlalu kuat untuk dilawan. Alkitab katakan kalau dia sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau dia sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya ya. Jadi kita harus ambil bagian bagaimana kita ikut menggenapi, mewujudkan rencana Allah itu ya. Tetapi tidak semua orang percaya mengerti hal ini. Ada orang percaya yang mengerti bahwa itu rencana Allah, itu kehendak Tuhan. Tetapi karena itu bertentangan dengan kepentingannya, ya, bertentangan dengan kepentingannya, dengan dalih apapun dia ingin menggagalkan rencana itu. Nah ini tidak baik. Ya. Jangan kita membiasakan berpikir seperti itu. Kalau kita tahu bahwa itu rencana Allah, itu kehendak Allah, jangan kita punya pemikiran untuk menggagalkan. Karena sekali lagi Allah terlalu kuat untuk dilawan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Kalau itu sudah kehendak Allah, itu kehendak Tuhan, pasti akan jalan, pasti akan terlaksana ya. Bagi Tuhan terlalu banyak jalan ya, banyak jalan untuk mewujudkan rencananya ya. Memang ada orang yang ingin menggagalkan, tapi tetap ada cara Tuhan untuk supaya rencana itu tetap berjalan. Nah, kita mau belajar dari kisah Yunus ya. Ini tentu Bapak Ibu saudara sudah hafal ya. Yunus sosok yang tidak taat ya, yang tidak taat ketika Allah mengatakan bahwa kamu harus bersiap-siap untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus memilih tidak taat dan dia menghindar dari Allah itu, dia pergi ke Tarsis ya.
kita belajar dari kisah Yunus ini, di mana Allah ingin memakai Yunus ini sebagai alat untuk menggenapi rencananya. Ya. Bagaimana Allah itu ingin supaya orang Niniwe, bangsa yang besar itu, ya, kota yang besar itu dengan penduduk sekian ribu orang itu bertobat. Ya. Karena di pemandangan Allah, orang Niniwe ini adalah orang yang jahat. Ya. Tetapi bagaimanapun juga dia adalah juga umat Allah juga, yang harus diberikan kesempatan untuk bertobat. Maka Allah mau memakai Yunus itu supaya kamu pergi ke Niniwe, supaya mengatakan bahwa kalau kamu tidak bertobat maka Allah akan menghukum. Nah, ini yang dipakai Yunus. Tetapi Yunus ini mengambil jalan sendiri. Ya, tentu kalau kita tahu mengenal Yunus ini bukan sosok yang Yunus ini bukan sosok yang tidak mengenal Tuhan, bukan sosok yang tidak mengenal Allah. Ya, dia tentu seorang nabi yang sering dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencananya. Ya, maka Yunus ini sangat memahami sifat-sifat yang ada diri Allah ini, ya, sifat-sifat yang mulia ini. Ya, dia memahami. Jadi ketika Yunus mendapat mandat dari Allah untuk pergi ke Niniwe, mengingatkan bangsa itu supaya bertobat, dan perintah itu sangat jelas, ya, sangat jelas. Tapi ternyata Yunus memilih tidak taat. Dia menghindar dan melarikan diri dari hadapan Allah. Ya, dia memilih untuk pergi ke Tarsis. Ya. Di dalam benak Yunus ini, dia berpikiran, wah, jangan-jangan kalau aku nanti ke Niniwe dan aku mengumumkan pertobatan itu, orang-orang Niniwe itu akan bertobat. Nah, kalau orang-orang Niniwe itu bertobat, maka Allah tidak jadi menjalankan hukuman yang dirancang untuk orang-orang Niniwe itu. Itu yang ada dalam pikiran Yunus. Ya. Nah, kalau Allah tidak kalau bangsa Niniwe ini bertobat karena Yusuf memberitakan pertobatan dan bangsa Niniwe ini bertobat, maka Allah tidak jadi menjatuhkan hukuman atas bangsa Niniwe ini. Yunus kecewa karena Yunus ini memang berharap supaya Allah ini menghukum bangsa itu. Ya, jadi di dalam hati Yunus dia berharap bahwa Allah itu menjatuhkan hukuman atas bangsa itu. Karena memang bangsa Niniwe itu kan ibu kota dari Asyur, ya. Ya. Dan Niniwe ini adalah bangsa Niniwe ini ada orang-orang yang pernah memusuhi bangsa Israel. Ya. Mereka juga jahat. Ya. Niniwe itu kota besar, ibu kota dari kerajaan Asyur. Ini dikenal sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan memang bangsa ini memusuhi orang Israel. Ya, bangsa ini memusuhi orang Israel. Maka bisa dipahami kalau Yunus enggan melakukan itu. Dia enggan melakukan itu dan dia berharap supaya Allah itu menghukum bangsa Niniwe itu. Ya. Tetapi itu kan dalam pikiran Yunus. Ya, dalam hati kecilnya Yunus berpikir seperti itu. Tapi kan Allah beda. Allah selalu memberikan kesempatan untuk orang itu bertobat, bangsa itu bertobat. Nah, jadi ketika Yunus memilih untuk tidak taat, ya, Yunus berpikir kalau aku tidak mau ke Niniwe, pasti bangsa itu akan dihukum. Nah, itu yang ada dalam benak Yunus. Kalau aku tidak pergi ke Niniwe, maka tidak ada orang yang bisa membuat orang Niniwe itu bertobat. Nah, maka akhirnya Allah akan menghukum bangsa itu. Ya, jadi ini yang ada di dalam pikiran Yunus. Tetapi sekali lagi saya katakan, rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia sehebat apapun dia. Ya, akhirnya Yunus memilih jalan itu, dan dalam cerita itu dikatakan bahwa Yunus akhirnya, ya, dia naik perahu dan perahunya itu hampir tenggelam sampai akhirnya dia disamperin, ya, oleh awak kapal itu dan ditanya, ya, macam-macam. Akhirnya diputuskan dibuang undi, dan yang dapat undi itu Yunus. Maka
dikatakan ya sudah kamu lempar ke laut. Akhirnya begitu Yunus dilempar ke laut, laut yang begitu, yang tadinya bergelora kuat dengan gelombang yang kuat yang hampir menenggelamkan kapal itu, begitu Yunus dilempar ke laut itu langsung reda. Ya. Nah, oleh penentuan Tuhan datang ikan. Ya. Yunus dimakan ikan. Akhirnya Yunus masuk dalam perut ikan. Ya. Nah, inilah cara yang tidak pernah dibayangkan oleh Yunus. Dia maunya menggagalkan rencana Allah itu. Tapi Allah tidak kurang cara untuk menggenapi supaya rencana itu tetap jalan. Ya. Akhirnya Yunus memang harus membayar mahal karena ketidaktatannya itu. Dia harus membayar mahal, dia harus melewati jalan yang sangat mengerikan dan berliku itu. Yang itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh Yunus. Kok sampai dia masuk dalam perut ikan? Tidak pernah. Ya, tidak pernah terpikirkan. Nah, itulah cara Allah untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa aku berkuasa atas segalanya. Ya, mendatangkan badai ombak yang begitu besar, mendatangkan ikan yang akhirnya memakan Yunus itu. Ya, tetapi Yunus hanya tinggal di perut ikan. Dan akhirnya dalam perut ikan pun Yunus berdoa. Dia menyadari. Ya, kalau kita baca di dalam Yunus pasal 2 ayat 7. Yunus pasal 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi jiwanya Yusuf benar-benar sudah lemah. Secara psikis dia sudah tidak punya harapan untuk hidup. Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang nabi yang pernah dipakai Tuhan, yang pernah dipakai Allah. Maka dia menyampaikan doa ini, dan doanya itu didengar. Ya. Nah, akhirnya oleh penentuan Tuhan, ya, dikatakan ayat 10 dari Yunus 2, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Coba, kalau kita bayangkan, kok bisa ya? Demi menggenapi rencananya, Allah pakai cara yang tidak masuk akal manusia. Ya, mendatangkan ombak yang begitu kuat yang akan menenggelamkan kapal itu. Yang akhirnya Yunus harus dibuang ke laut, dia ditangkap oleh ikan itu dan akhirnya dimuntahkan. Nah, di situ Allah berfirman untuk kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergi ke Niniwe kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, di sini Yunus tidak ada pilihan lain kecuali taat. Ya, pelajaran yang baik Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita adalah jangan pernah kita memiliki rencana untuk menggagalkan. Ya, jangan pernah kita memiliki pikiran, ya, merancang dalam pikiran kita untuk menggagalkan rencana Tuhan, rencana Allah. Jangan pernah berpikir. Ya. Terlalu mudah bagi Tuhan, bagi Allah untuk mematahkan segala apa yang kita rancang. Itu terlalu mudah. Ya. Ini Yunus ini contoh konkret yang mungkin tidak masuk akal. Ya, bagaimana orang masuk ikan dalam keadaan hidup terus dimuntahkan dalam keadaan hidup, dalam keadaan sehat. Itu kan nyaris tidak masuk akal. Tetapi itulah cara Tuhan. Ya. Kalau orang percaya punya pikiran seperti itu, pasti Tuhan akan bawa mereka untuk masuki jalan yang berliku-liku, dan itu membuat menderita. Itu bisa membuat menderita. Nah, ini dipikir apa? Yunus kan cukup menderita. Ya, dia disamperin awak kapal dan seluruh penumpang itu seperti orang yang tertuduh. Dan akhirnya dia mengaku bahwa aku ini sebetulnya disuruh ke sana, tapi aku melarikan diri. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harus mengatakan bahwa belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti apa rancangan Tuhan. Dan mari kita belajar untuk ambil bagian untuk menggenapi rencana Tuhan itu. Ya, nanti kita menjadi orang-orang yang
diperhitungkan oleh Tuhan. Ini anakku yang selalu ambil bagian untuk menggenapi rencanaku. Ya. Jangan seperti Yunus. Ya, sekalipun akhirnya Yunus taat karena memang tidak ada pilihan. Ya. Jadi ketika Yunus berangkat ke Niniwe itu, mungkin hati kecilnya menolak, tetapi karena dia sudah punya pengalaman, ya, seperti itu, tidak ada pilihan dia. Akhirnya apa? Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe, ya, Yunus pasal 3 ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi ini kota besar, ya, kota besar yang dikatakan bahwa, ya, kota besar yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Dalam Yunus pasal 4 dikatakan ini kota besar. Memang dia katakan bangsa ini tidak mengenal Allah, yang berbuat jahat. Tetapi sekali lagi, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Allah yang maha penyayang. Dia selalu memberikan kesempatan untuk seseorang itu bertobat, siapapun mereka. Ya. Maka Yunus mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya. Jadi dia katakan ayat 4 dari Yunus pasal 3, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya. Orang Niniwe percaya pada Allah. Begitu dia tahu Yunus seorang nabi mengumumkan itu, dia percaya. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya. Ini, ya, akhirnya Yunus itu, karena orang-orang Niniwe itu tahu bahwa Yunus itu nabi utusan Allah, langsung dia bertobat. Bahkan kalau dilihat responnya dari raja kota Niniwe, ya, Yunus pasal 3 ayat 6 dan 7. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ya. Kita tahu bahwa ini bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang jahat. Tapi begitu diumumkan, diancam, kalau tidak bertobat dalam 40 hari akan ditunggang balikkan. Nah, ini responnya ini. Ya. Respon yang ditunjukkan ini, sangat-sangat mengagumkan. Ya. Di sini Allah mau menunjukkan nih, bangsa Niniwe yang notabene kamu kenal, dia tidak mengenal aku, ya, kata Allah itu, tidak mengenal Allah. Tapi ketika diumumkan oleh Yunus, dia merespon dengan sangat luar biasa. Bahkan rajanya pun turun dari singgasana, langsung dari singgasana. Ya, dia duduk, ya, dia berkain kabung dan duduklah ia di abu. Dia begitu merendahkan diri, dan bertobat. Lah, ini diperhitungkan oleh Allah. Nah, sementara bangsa Israel, umat pilihan itu, seringkali justru tidak merespon dengan benar. Ya, seringkali dia tidak merespon dengan benar apa yang disampaikan oleh Allah. Ya. Jadi di sini pelajaran yang baik bagi kita adalah respon kita akan kebenaran, akan peringatan Allah itu penting. Ya. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran, tapi ternyata mereka justru menjadi orang-orang yang takut berbuat dosa. Ya, mereka takut berbuat dosa, mereka takut akan Tuhan. Ya, padahal kalau dipikir, kita ini yang lebih mengenal kebenaran dari mereka. Mereka mungkin bukan orang percaya, ya, tapi kenyataannya mereka bisa merespon lebih baik dari kita yang mengerti.
Nah, ini seringkali yang menjadi batu sandungan. Maka tidak heran kalau ada hamba Tuhan mengatakan bahwa justru seorang hamba Tuhan itu sulit untuk bertobat. Ya. Para aktivis yang merasa mengerti kebenaran firman Tuhan, para pelayan-pelayan sudah merasa dipakai Tuhan, itu justru sulit untuk benar-benar bertobat, ya, bertobat secara nyata. Jadi bertobat dari lubuk hati yang paling dalam, sulit. Coba kalau lihat hamba-hamba Tuhan itu, ya enggak semuanya sih, enggak semuanya, tapi ada beberapa mereka yang sulit bertobat. Ya, ini bentuk dari apa? Bagaimana mereka masih tegar tengkuk. Ya. Ayat 10 dari Yunus pasal 3. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Akhirnya apa? Allah membatalkan hukuman yang telah dirancangkan oleh bangsa itu. Ya, jadi pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya adalah bahwa Allah itu mengasihi semua manusia. Ingat, Allah mengasihi semua manusia, bukan saja orang percaya, tetapi di luar orang percaya Allah juga mengasihi. Ya, tidak terus dengan mudah Allah menghukum mereka. Sementara kalau orang percaya yang salah tidak dihukum, tapi kalau orang di luar orang percaya berbuat salah langsung Allah hukum. Tidak seperti itu. Ya, Allah memperlakukan kita itu sama. Ya. Yunus pasal 4 ayat 1. Ya, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus itu tahu bahwa itulah sifat mulia dari Allah, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Ya. Maka ketika dia disuruh itu, Yunus langsung melarikan diri ke Tarsis. Karena dia tahu bahwa Allah itu punya sifat seperti itu. Yang nanti akhirnya orang Niniwe itu nggak jadi dihukum kalau orang Niniwe itu bertobat. Padahal Yusuf menginginkan apa? Yunus menginginkan apa? Allah menghukum Niniwe itu. Ya, ini yang tidak baik. Nah, ini juga pelajaran baik bagi kita. Jangan pernah kita menghendaki untuk orang-orang yang memusuhi kita itu dihukum langsung oleh Allah. Jangan. Ingat, Allah itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Ya, ingat itu. Ya. Kalau Allah begitu mudah mengampuni, begitu mudah melupakan kesalahan bangsa Niniwe itu, maka kita pun juga harus belajar seperti itu. Kita mudah melupakan kesalahan orang yang melukai kita. Kita mudah membuka pintu maaf untuk mereka. Ya, jadi kita memiliki perasaan seperti perasaan Allah. Ya, maka Alkitab katakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, akhirnya ayat 4 pasal 4 tuh terus dia frustasi. Ya, frustasi Yunus, terus dia ingin mati. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia duduk kepanasan, ya, dengan penentuan Tuhan datanglah pohon itu. Ya, Allah tunggu sebatang pohon jarak yang itu menudungi kepala Yunus. Wah, Yunus senang. Ya. Tapi oleh penentuan Allah juga akhirnya semalam saja itu, terus besoknya Allah datangkan ulat-ulat itu, pohon itu menjadi kering, mati. Nah, Yunus juga marah, kenapa itu? Ya. Tetapi berfirmanlah ayat 8 dari Yunus pasal 4. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur dan panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu. Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati.
kok aneh Allah, loh, kenapa kamu marah? Terus Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam. Loh, Allah, loh, kamu kok marah? Pohon jara itu bukan kamu yang menumbuhkan. Ya, kamu tidak berbuat apa-apa untuk pohon jara itu tumbuh dan menudungi kamu. Kamu nggak berbuat apa-apa. Jadi mestinya nggak layak kamu marah. Baru sadar ya. Kecuali kalau Yunus itu nanam dari kecil pohon ara di siang sampai gede, dia boleh. Tetapi kan dia nggak melakukan apapun. Sekonyong-konyong diizinkan oleh penentuan Allah, pohon jara itu tumbuh dan membuat Yunus terlindungi dari sinar matahari. Di situ Yunus baru sadar. Allah mengingatkan, "Loh, bagaimana aku tidak menyayangi bangsa yang, ya, bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang." Ya. Ini bangsa Niniwe kan umat Allah juga. Nggak mungkin Allah tidak sayang, pasti sayang juga. Maka diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Jadi di sini kita belajar, ya, belajar kita memiliki berpikir seperti Allah, memberi kesempatan orang lain bertobat, ya, dan jangan pernah punya rencana pikiran menggagalkan rencana Allah. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dia sabar, panjang sabar, dan maha penyayang, yang selalu memberikan kesempatan siapapun mereka untuk berbalik dan bertobat. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, meteraikan firman dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.